Oke, jumpa lagi di video kali ini kita meneruskan pembahasan mengenai object oriented analysis ya. Kalau di materi sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai kekacauan ya. Jadi ada debat ya, tiga orang ya dari lulusan fisika, lulusan teknik sipil dan lulusan komputer yang berdebat masing-masing siapa sih yang profesi memiliki profesi yang tertua. Eh, ya, singkat kata yang terakhir yang senyum-senyum dari lulusan komputer. Ya, kenapa kok bisa senyum ya? Cek aja ya di video sebelumnya. Ya, kita lanjut di kali ini kita membahas mengenai pendekatan dari kekomplekan sebuah sistem ya. Maksudnya bagaimana? Ya, yuk kita bedah dulu struktur sebuah sistem yang kompleks ya. Kita belum berbicara mengenai aplikasi ya, bukan belum berbicara mengenai program, belum berbicara mengenai sistem. Nah, belum. Nah, kita masih berbicara di kehidupan kita sehari-hari. Nanti ada beberapa contoh ya. Contoh dari sistem yang kompleks ya. Tapi meskipun kompleks itu terstruktur. Nah, kita lihat belajar cara membedahnya. Ya, yuk yang pertama ya, struktur dari personal komputer. Ya, personal komputer. Personal komputer itu apa? PC ya, komputer, komputer desktop. Nah, kemudian laptop itu juga modifikasi pengembangan dari personal komputer. Nah, handphone juga pengembangan lagi yang untuk perangkat mobile ya. Di personal komputer dia terdiri dari beberapa bagian ya. Kalau yang belajar di mata kuliah arsitektur komputer, kita belajar arsitektur milik von Neumann ya, itu ada input, proses, output ya. Yang input itu apa saja, yang proses itu apa saja, output apa saja ya. Kalau di buku ini ya, dia menjelaskan mengenai komputer itu terdiri dari eh, elemen yang mayor ya. Elemen yang mayor itu apa? Disebutkan ya, CPU ya, monitor, keyboard, ya, secondary storage. Secondary storage itu apa? Secondary storage itu nah, seperti flash disk, external hard disk ya, CD, DVD drive ya. Nah, kemudian kita tidak bahas itu. Nah, jadi cara pembagiannya bagaimana dari struktur personal komputer itu kan kompleks itu ada sampai ALU juga. ALU itu apa? ALU itu di dalamnya prosesor ya. Nah, di dalamnya prosesor ada di dalamnya ada memori lagi, di dalamnya lagi ada register ya. Dan yang berguna untuk proses baca tulis namanya bagiannya ALU. Nah, singkat kata itulah. Jadi kalau kita pakai komputer, bagaimana kok bisa dipakai enak sekali ya untuk memproses data, untuk melihat film, kemudian bermain game. Tapi di dalamnya itu terdiri dari rangkaian-rangkaian yang kompleks ya. Ini bagaimana kalau dibedah lagi sampai ke rangkaian elektroniknya, isinya itu ada gerbang NAND, ada inverter. Nah, inverter apa tuh inverter tuh ya? Nah, inverter itu mengubah dari listrik DC ke AC misalkan itu ada ya, dan yang lain sebagainya. Jadi di PC yang kita pakai itu sudah menggambarkan sebuah sistem yang kompleks, tapi bagaimana kok bisa berjalan ya? Kok kalau komputer rusak, kok tukang servis kok tidak butuh waktu terlalu lama untuk memperbaikinya, misalkan ya, loh tidak bisa nyala, apa nih ya? Misalkan ngeceknya dari
powernya dulu. Power supply-nya oke apa enggak? Power supply oke, ya. Kemudian masih enggak nyala lagi, ya. Dicek RAM-nya oke enggak? RAM-nya oke, sudah bisa masuk BIOS, ya. Kemudian kalau masih enggak nyala lagi, dicek, ya. Dicek, ya. Apakah jangan-jangan motherboardnya? Misalkan itu ya, misalkan itu. Nah, itu contoh dari ya sistem yang kompleks, contohnya di personal komputer, ya. Dan lanjut ya, struktur yang kompleks berikutnya, ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan, ya. Hewan, ya. Di sini cerita nih ya, tumbuh-tumbuhan terdiri dari tiga struktur mayor, ya, yaitu root, stem, leaf. Root akar, stem itu apa? Ya, batang, ya, batang apa dahan, ya, nanti bisa dicek ya. Nah, kemudian daun. Nah, sudah dibagi menjadi tiga. Jadi sebesar apapun pohon, nah, sebesar apapun pohon, serimbun apapun pohon, ya, setua apapun pohon, nah, itu isinya tetap tiga ini, ya, disederhanakan. Ya, pokoknya kalau ada tiga ini dikasih label itu tumbuhan. Nah, itu tumbuhan. Nah, kemudian apalagi nih? Yang berikutnya kita lihat struktur of matter, ya. Struktur of matter ini apa? Ini dia struktur dari astronomi dan nuklir, ya. Ini strukturnya juga kompleks. Ini mau ngomong struktur tata surya. Nah, struktur tata surya. Jadi tata surya itu luas sekali, ya. Tapi luas sekali bukan berarti kita tidak bisa mempelajarinya. Mempelajarinya secara terstruktur. Strukturnya bagaimana? Oh, ada yang namanya galaksi. Nah, galaksi kita itu namanya apa? Galaksi Bima Sakti. Nah, dalam Bima Sakti ada bintangnya, ada planet, ya. Nah, kemudian ada juga kalau dilihat menjadi ukuran yang paling kecil, ada yang namanya atom. Nah, atom itu dibagi lagi nih, di dalamnya ada elektron, proton, dan neutron. Elektron yang komponen negatif, proton positif, neutron ya netral. Ya. Yang ahli fisika bisa share ya. Ya. Jadi atom-atom itu berkumpul sehingga membentuk sebuah tata surya. Misalkan seperti itu. Nah, jadi cara melihatnya dari besar ke kecil. Besar ke kecil, ya. Kemudian struktur dari social institution, institusi sosial, institusi sosial, institusi sosial isinya dibagi ya dari kompleks sistem ke yang kecil-kecil, ya, kecil-kecil. Nah, jadi ada isinya kantor pusat, kemudian ada kantor cabang, ya kayak bank itu ya. Ada bank yang terkecil, ada namanya kantor kas. Itu ya. Jadi kita sudah belajar dari beberapa struktur yang kompleks dalam berbagai bidang kehidupan. Dan dipecahnya modelnya model apa? Model hierarki. Model hierarki atau bisa dibuat model splitting, dipecah-pecah ya tadi ya. Tanaman dari akar, batang, daun. Ya. Oke, mungkin gitu saja cara melihat dari kekomplekan sebuah sistem, ya. Ingat, ini bukan sistem informasi tapi sistem keseluruhan. Sistem itu apa sih? Sistem itu adalah bagian dari unit-unit yang kecil, ya. Unit-unit itu apa? Ya, kalau di kita namanya aplikasi, modul.
kalau orang komputer. Nah, kalau yang di orang sosial bisa saja ngomongnya organisasi ya. Misalkan di sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan, misalkan perusahaan rumah sakit, ya, rumah sakit ya, itu strukturnya seperti apa sih? Seperti apa sih? Kok bisa mengambil keputusan naik gaji? Ya, strukturnya itu ada direktur ya, ada kepala bidang, ada koordinator hingga sampai karyawan. Oke ya, jadi kira-kira gitu cara pandangnya melihat sistem yang kompleks ya, dengan memecahnya menjadi kecil kecil ya. Oke, kira-kira gitu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.